Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market meningkat tipis sebesar 0,69%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,27 triliun US dollars. Sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos. Dan buat lo yang suka dengan trading futures, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Oke, masuk ke chart. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya, untuk BTC kemarin lanjut lagi membuat higher high. Titik tertingginya mencapai 97.939. Kalau kemarin kan titik tertinggi itu di 96.400 ya. Jadi peningkatan lumayan signifikan. Dan kalau kita lihat 97.939 sudah sangat dekat dengan BSB. Wah, ya. Apakah BTC akan retest dulu, membuat lower high dulu sebelum terbentuk dead cross? Well, we'll see ya. Tapi intinya momentum cukup kuat ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akan 5 hari lagi? Karena ini sebenarnya ada satu pattern yang lumayan ngakak ya. Dari tanggal 1 Januari, 5 hari bullish, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 hari berturut-turut. Udah gitu, dari tanggal 6 sampai tanggal 10, 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari lagi, koreksi, merah terus. Ya. Nah, ini udah 4 hari nih. Ya, udah 4 hari bullish, ya udah 4 hari hijau terus, 1, 2, 3, 4. Apakah kita akan mengikuti pattern seperti sebelumnya, 5 hari lagi hijau? Nah, kita lihat ya. Kalau sampai seperti itu ngakak sih sebenarnya ya. Ya tapi apapun itu jangan ini ya, itu bukan pattern tertentu lah, itu cuma kayak ya pattern yang unik aja yang terlihat di awal tahun ini. 5 kali hijau, 5 kali merah begitu ya. Nah, sekarang PR dari BTC adalah bertahan di atas dari 93.652. Itu dulu aja ya. Kenapa? Karena kalau dia bisa bertahan di situ, itu optimal dia mempertahankan struktur yang bagus. Kalau sampai jebol lagi ke bawah sini, deket-deket kayak MA20 ya sedikit mengkhawatirkan begitu. Jadi lebih enaknya ya kalau sampai dia koreksi, ya PR besarnya adalah bertahan di atas dari 93.652. Kalau itu bisa terjadi, struktur aman ya. Dan momentum pun terlihat masih kuat begitu. Ya semoga kalau seperti itu ya kalau sampai seperti itu ini bisa menjadi satu support yang bisa nge-launch BTC untuk membentuk suatu lower high di cycle ini gitu ya. Tapi baik lagi kita lihat tuh seperti apa, dan sebenarnya mungkin aja loh kayak gini ya, jangan salah, mungkin aja bisa seperti ini, dia drop ke sini ya dan konsolidasi ya, dan konsolidasinya nggak harus di sini, bisa juga di sini atau juga bisa di MA20, tapi intinya konsolidasi di salah satu support. And then baru minggu depan naik, itu juga bisa. Begitu. Jadi jangan sampai gini berpikir, wah hijau mulu, wah kalau udah hijau gini caranya nggak mungkin berhenti. Nah itu pemikiran yang salah ya. Jadi kita jangan sampai berpikir, oh kalau udah hijau bakal hijau terus. Nggak juga, nggak seperti itu juga. Begitu ya. Kalau lu asumsi seperti itu, ya lu beresiko membuka posisi hanya dengan tebak-tebakan. Ya dengan perasaan hijau mulu, kayaknya rugi deh kalau gua nggak ikutan. Taunya apa? Koreksi ya. Dan lebih serem apa, kadang-kadang begini loh ya. Kadang-kadang misalkan lu asumsi udah pasti naik lagi, beneran naik, tapi pas lu buka long itu sempat ada wick dulu ke bawah misalkan ya, ada koreksi dulu ke bawah. Nah itu gimana? Nah banyak orang yang nggak mikir kayak begitu ya. Banyak orang yang terlalu rata kanan, kagak mikir resiko, long aja pasti naik, bener naik, tapi ada wick dulu. Nah pas wick kena liquid itu kan ngakak gitu ya. Nah jadi ingat ya, kita harus buka posisi, apalagi kalau mau buka posisi futures ya. Ya kan kita ngomongin liquid, ya kalau kita ngomongin posisi futures ya jangan sampai kita buka posisi cuma purely gara-gara kayaknya sih bakal bullish. Oh hijau mulu kok udah pasti naik, nggak bisa seperti itu. Harus ada trigger secara TA-nya. Dia retest ke support, ada pembuktiannya, baru kita buka. Jangan dipaksain begitu. Ya kalau dipaksain ya hasilnya berantakan. Mostly seperti itu ya. Nah, sekarang sih yang mungkin gue akan ingatkan lagi adalah ya ini ya weekly-nya. Jadi kita sudah secara teori cycle tuh udah masuk ke dalam tahun bear market gitu ya. Ini tahun 2026 dan ini rapi sekali. Kalau misalkan lu mau lihat ya per 4 tahun sekali ya itu akan bear market. Jadi 2026 kurangin 4 tahun berapa? 2022 kan? 2022 apakah sedang bull market? Tidak. Bear. 2022 kurangin 4 tahun lagi, berarti berapa? 2018. Apakah dia sedang bull market, masih lanjut, masih membuat higher high?
Enggak. 2018 ngapain? Bear, KMA 200. Mundur lagi 4 tahun, ya 2018 kurangin 4, berarti berapa? 2014. Emang lagi bull? Enggak. Bear. Jadi ini sangat rapi gitu untuk BTC. Nah jadi ya gue harap ya lu tetap punya target yang realistis gitu. Ya karena udah mulai ya, nggak usah ngomong. Gue udah gini lah, sebelum video kemarin gue up, gue udah ngomong nih, kita ya pasti dapat komen-komen. Wah 2026 lanjut, naik, ya bull market dan seterusnya. Nah gini, pokoknya kalau setiap kali ada orang yang mengklaim satu hal, dua hal tertentu, ya, lu tanya, dari mana analisa seperti itu? Ya. Kalau nggak bisa jawab, nah jangan didengar, udah gitu aja. Ya. Apapun, mau scenario bullish maupun bearish. Ya, karena bearish juga sama. Bearish juga masih ada yang bersikeras. Ini pokoknya BTC ya, dalam waktu singkat, seminggu 2 minggu akan drop parah. Gitu. Ya. Kejadian atau enggak? Well, ya lu udah ngomong seperti itu udah dari sini kok. Orang-orang yang super bearish udah ngomong seperti itu. Kejadian nggak kejadian? Udah berapa minggu nih? Udah sebulan gitu ya. Udah sebulan lebih malah. Ya. Kejadian nggak? Enggak. Nah jadi gini, kalau ada orang yang mengklaim BTC harus begini begitu tanpa analisa, mau berapapun IQ-nya, ada tuh kemarin kan, katanya orang yang pemilik IQ tertinggi di seluruh dunia sekarang. Wah orang asumsi, wah ini orang pintar sekali gitu kan. Ya. Dia bilang dalam 48 jam, gue lupa tanggal berapa ya, dalam 48 jam kita akan 100.000. Kena nggak? Enggak. Nah jadi kita nggak bisa, bahkan ke orang yang terbukti pintar loh, kita nggak bisa percaya, oh kata-katanya itu adalah suatu suatu prediksi yang pasti tidak mungkin gagal. Itu nggak ada yang seperti itu. Ya, jangankan orang yang biasa aja, orang yang terbukti sekarang IQ-nya tertinggi di seluruh dunia aja tuh yang orang Korea tuh, ya, ya bisa salah, begitu. Ya, hubris. Kita tuh manusia tuh kadang-kadang memang penuh dengan hubris. Ya, kita berpikir, wah karena kita pintar, kita bisa memprediksikan market, bisa memprediksikan kehidupan kita seperti apa, percis nggak bisa. Ya, banyak hal yang bentuknya adalah probability aja, misteri. Begitu lu bisa lihat probability terbesarnya. Ya kayak gini, ya kayak gue ngomong urusan lower high. Wah gila ya bang, bener nih bang, dikit lagi kena BSB ya bang. Wah hebat, bukan hebat, statistik. Kalau statistiknya nggak pernah kejadian, misalkan nih, ya misalkan statistiknya udah jebol 50, turun ke bawah langsung, nggak pakai lower high. Ya kalau gue udah kan dengan gampang ngomong, ya jangan berharap aneh-aneh, nggak akan ada lower high kalau secara statistik nggak ada. Tapi kan sekarang permasalahannya kebalikannya kan. Semua cycle kalau jebol MA50 itu biasanya ada lower high dulu. Ada lower high dulu. Tinggal pertanyaannya kapan? Lama kayak begini, akhirnya lower high-nya setelah berapa bulan, ya, atau cepat seperti ini. Nah itu kita nggak bisa dikte. Nah gitu. Tapi semua patternnya adalah membuat lower high antara di BSB atau di MA50. Itu 100%. Gitu. Tapi gini, gue bukan ngomong berarti masa depan akan selalu sama seperti ini, enggak. Tapi kan lo nanya kemungkinannya berapa persen? Ya 100 sampai sekarang. Kenapa? Karena statistiknya masih 100%. That's how statistic works. Begitu. Ya. Oh tapi kan tetap aja bang, bisa aja masa depan berbeda. Iya bisa. Tapi lo mau ambil chance seperti itu. Nah itu yang jadi masalah. Gitu. Ya. Kalau misalkan orang ngomong, wah tapi bang, oh ada yang beberapa kan ngeklaim katanya, wah teori cycle tuh udah rusak. Hah? Udah rusak? Kenapa udah rusak? Wah, soalnya tahun ini merah. Oke. Well, teori cycle nggak pernah ngediktate harus tahun apa aja hijau. Teori cycle tuh ngediktate bahwa cycle top tuh kurang lebih akan di sini, cycle bottom akan di sini. Gitu. Ya. Dan sekarang gue tanya, emang cycle topnya waktu di Oktober nggak di kuartal 4? Kuartal 4 kan? Masih kuartal 4. Begitu. Dan lu coba pikirin lagi dengan baik-baik. Begini ya. Kita itu dapat masa-masa QT terpanjang. Ya, kita belum pernah dapat QT selama satu cycle penuh. Ya. Biasanya antara dari QT ke QE atau netral. Netral aja. Dari awal cycle sampai akhir netral. Terus baru di akhirnya banget waktu geser ke bear marketnya baru QT. Begitu. Ya. Nah kita kali ini QT mulu gak beres-beres. Begitu. Ya. Dan kalau kita mau ngomong secara politik, kita di dunia ini ancur-ancuran sekali loh politik. Ya geopolitik kita ancur-ancuran ya. US
menculik atau menangkap presiden Venezuela lah ya. Rusia Ukraina belum beres-beres itu perang ya. Lalu US China secara ya bukan perang tembak-tembakan, at least for now enggak sih ya, tapi perang tarif ya. Lalu internalnya pun the Fed US juga ribut ya sama pemerintahan ya the Fed. Jadi ya kayak gue apa ya kadang-kadang begini loh. Gue ngerti ada beberapa orang yang mungkin ngerasa aduh gue kalau gue ini nggak naik gue rugi nih. Ya, I get it. Tapi maksudnya lu jangan sampai menutup mata terhadap fakta-fakta lain. Ini gitu loh, ya. Wah, teori cycle sudah rusak. Katanya kita tahun 2025 merah soalnya instead of hijau. Ya oke. Ya, lu pernah pikirin nggak? Menurut tuh ngaruh nggak? Kita nggak pernah sekalipun satu cycle tuh gitu terus. Sekarang gitu terus. Ngaruh nggak menurut lo? Ngaruh lah. Ya, apalagi kita dihajar 2 kali urusan apa? Tarif. Ngaruh lah. Begitu. Dan tarif yang pertama pun ketahan 50 kan ini nggak ketahan. Nih gitu. Jadi ya baik lagi ya. Pembenaran buat orang extended cycle tuh sekarang udah menurut gue makin meraba-raba gitu, makin grasping straws gitu. Apa aja di grasp gitu ya. Jadi hati-hati ya. Gue bukan mengklaim gue tahu masa depan enggak, tetapi statistiknya lu sedang melawan 100%, belum pernah kita lanjut lagi di masa-masa ini ya. Dan selama ini selalu rapi. Setiap bear market tuh ya 2022 kurangin 4 tahun, 2018 kurangin 4 tahun lagi 2014. Extremely rapi. Ini gitu. Ya kalau mau lawan ya terserah, nggak apa-apa. Tapi gue sarankan satu, kalau lu mau lawan statistik ini, jangan dengan altcoins. Gitu. Ya, pakai BTC aja. Gitu. Ya. Wah, kalau pakai BTC mana mantap. Iya, tapi kalau lu pakai alts lu salah gimana? Statistiknya kembali masih sama seperti sebelum-sebelumnya, masuk ke bear market dengan altcoins. Hancur. Jadi debu. Mayoritasnya di debu. Serius. Ya. Nah, jadi please biasakan apa? Biasakan pikir dulu resikonya. Baru mikirin apa? Baru mikirin profit. Karena kalau gue lihat sekarang makin begitu kan, ya. Ini para pencinta extended cycle tuh ya sekarang dicampurin dengan kita bakal altcoin season. Begitu. Udah banyak tuh tiba-tiba ngomong seperti itu, ya. Wah, rugi harusnya altcoin seasonnya udah jelas 2026 kita bakal naik. Oh, udah jelas ya. Wah. Dari mana datanya? Dari mana datanya gitu kan? Itu bisa ngambil kesimpulan seperti itu dari mana? Nah kalau nggak bisa dijelaskan, cuma lihat aja nanti, ya itu namanya bukan analisa. Karena kalau gue misalkan nih ya, ini for the first time tiba-tiba, wah extended gitu ya. Gue bisa dengan gampang ngomong, oke, logically speaking, nggak make sense kalau kita berharap itu menjadi our first scenario utama kita nggak make sense kalau kita berharap seperti itu. Karena datanya menunjukkan kebalikannya. Nah tapi kalau misalkan, kalau sampai misalkan ternyata ini sama seperti sebelum-sebelumnya, ini hanya lower high dan lanjut lagi ke bear market, ya gue nggak akan nge-boost juga kayak, wow lihat tuh ya, luar biasa, Toshi si topeng ya, paling ngerti market. Enggak, kenapa ya? Karena memang datanya obvious, gitu kan? Nah cuman kadang-kadang begitulah, orang-orang tuh udah lihat data obvious pun masih bersikeras bahwa itu tuh hanya sekedar pikiran lu aja gitu. Bukan pikir gini, gue ada satu pemikiran tertentu itu selalu berdasarkan fakta data statistik. Gue nggak mau berpikir tanpa data yang kuat begitu. Ya gue nggak mau bikin satu kesimpulan, satu teori tanpa data yang kuat begitu. Nah lu sama nggak kayak gue atau kebalikannya? Lu berharap aja. Nah itu yang gue harap lu introspeksi gitu. Ya di sini kan kita udah dewasa. Gue nggak mau lah kayak bapak-bapak kayak gue bapak lu gitu ya. Jangan, gak boleh diomelin, buat apa, nggak guna. Ya kalau misalnya bersikeras ya jadikan pembelajaran aja nanti kalau sampai ternyata terjadi sama seperti sebelum-sebelumnya begitu ya. Sip, sekarang kita masuk dulu ke liquidations ya. Untuk liquidations dalam 24 jam terakhir ya masih banyaknya short ya. Jadi totalnya itu dalam 24 jam terakhir itu 446 juta, 67%-nya short, berarti 264 juta USD terlikuidasi gara-gara ya orang-orang buka-buka short ya. Ya gini, buka short tuh sebenarnya nggak masalah kalau ada setupnya. Nah tapi gini loh, kemarin setupnya di mana gitu. Nah gue juga nggak ngerti buat yang ngebuka short gitu, karena belum ada setup gitu. Ya mungkin kena shortnya gara-gara gini nih, naik set, liquid. Nah sekarang mungkin begini ya udah stabil lagi. Tapi baik lagi gue tanya, pembenaran secara TA-nya di mana? Atau lu cuma asumsi setelah candle besar harus koreksi? Nah
Serem juga kalau seperti itu. Nggak bisa kita cuma asumsi. Kita butuh apa? Evidence, butuh bukti. Bukti dengan apa? Ya retest biasanya. Ya, begitu. Kayak di sini deh. Kenapa kita buka short? Karena ada bukti dia ke-reject 2 kali oleh resisten yang sama. Nih, retest 1, retest 2. Ke-reject 2 kali ya. Oke. Boleh dipertimbangkan buka short. Short. Udahnya kena target TP. Kena target TP di mana? Ya kena target TP-nya di struktur lagi. Begitu kan? Nah, jadi ada pembenaran secara TA-nya. Gitu, nggak cuma sekedar, oh saya rasa ini sudah naik terlalu tinggi. Terlalu tinggi itu relatif. Tinggi, rendah, mahal, murah, relatif. Yang tidak relatif itu apa? Ya support resisten. Begitu. Nah, tinggal permasalahannya apakah dia kerja atau nggak di situ. Atau dia bisa tembus. Nah itu yang kita lihat. Kita observasi dari situ. Harusnya seperti itu. Nah, bukan cuma berdasarkan perasaan saya. Makanya gini, mungkin gue ngerti kenapa kadang-kadang para dukun tuh seringkali seperti ini. Waktu ada yang bilang, dari mana datanya lo? Ngasal ngomong kayak gitu. Dia langsung emosi. Kenapa? Karena mungkin dia ngerasa itu kayak personal attack. Karena memang cara trading dia tuh dengan perasaan dia. Ya, jadi dia ngerasa dia secara personally dia attack. Ya kalau gue misalkan, mana tuh bang? Jebol? Oh ya bisa jebol. Kan namanya juga TA. TA tuh nggak berarti harus seperti itu. Ya kita justru melihat visualisasi dia jebol atau enggak dari support tertentu. Gitu kan. Nah ya. Oke. Sekarang kita masuk ke economic calendar. Untuk economic calendar hari ini dari US kita akan keluar 3 data penting. Di jam setengah 9 dari jam 9 kurang 9 kurang 15 ya. Ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, lalu Initial Jobless Claim, dan S&P Global Manufacturing PMI. Ya, jadi setengah 9 sampai jam 9 kurang 15, siap-siap buat lo yang punya posisi futures, buat yang konservatif, pertimbangkan tutup duluan sebelum kena, ya, sebelum kena jam rawannya. Buat yang agresif minimal pasang SL. Sip, DXY melemah sih, tapi ketahan oleh MA50. Semoga melemahnya makin mantap lah ya. Karena DXY yang melemah itu akan bisa menjadi trigger yang bagus untuk risk on asset meningkat. Termasuk kripto tentunya ya. BTCD kembali meningkat lagi ke atas dan hari ini sudah mendekati ke BSB atas. Nah kita lihat apakah daily close-nya akan kembali di BSB atas atau tidak. Ya reminder gue setiap kali kita bahas BTCD, ya harapannya adalah semoga lu nggak aneh-aneh di altcoins lah gitu. Nanti gue akan bikin lagi satu video deh, gue kasih lihat ya. Jadi nggak cuma asal kayak wah altcoins semua mana bahaya, gue kasih lihat kenapa bahaya ya. Nah itu gue asal gue itu nggak asal ngomong ya. Cycle pertama gue tuh hancur gara-gara megang alts di bear market. Begitu, makanya jadi ini very near and dear to me gitu ya. Kenapa gue selalu mengingatkan untuk jangan aneh-aneh dengan alts di bear market gitu. Nanti lah at some point gue akan bahas lagi lah ya. Video lagi khusus. Jadi kalau sampai itu udah up lagi berarti gue udah bahas 3 kali mengingatkan. Kalau sampai misalnya dia ngomong, wah kapan bang lu gak pernah ngomong, gue damprat pakai baget ya. Yang pertama kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita masih belum ada setup futures karena belum ada retest ke support maupun resisten. Jadi langsung aja kita geser ke spot. Untuk spotnya ini hanya untuk orang yang berpikir jangka panjang ya. Buat yang berpikir minimum 4 tahun ke depan. Nah buat lo yang berpikirnya secara terus cycle atau lebih pendek lagi, nah boleh skip. So, untuk buy limitnya ada di angka 93.652, lalu 91.895, dan yang ini tuh dia confirm sama 20 lah ya karena dekat, dan satu lagi dia sama 50. Next, Ethereum. Nah, untuk Ethereum sebenarnya kemarin kalau lo mau buka short bisa kan, karena ada di BSB nih, retest 1, retest 2. Nah, buat lo yang buka short, profit. Ya, tapi walaupun kalau gue pribadi kemarin nggak terlalu sempat bahas karena tipis sebenarnya. Ya, tapi buat lo yang buka nggak salah ya. Nah, lo profitnya, not bad juga ternyata. 1,24%. Not bad ya. Nah, jadi buat yang nge-short di BSB kemarin, ya udah profit ya. Nah sekarang kita sudah dapat long. Karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 3.320,2. Nah posisi long ini target TP-nya pun bisa kita balik seperti kemarin logikanya ya. Jadi bisa di BSB, ya, atau bisa juga di 3.474,3 gitu ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT pada hari ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa ada wejangan. Walaupun mostly sekarang wejangan gue usahakan gue taruh juga di depan supaya para newbies juga bisa lebih dengar begitu ya, karena ya mungkin para newbies masih belum bisa nonton full gitu ya, kadang-kadang masih pusing, overwhelmed gitu. Jadi gue sebisa mungkin wejangan juga gue taruh di depan. Nah jadi wejangan di belakang lebih untuk penutup juga lah gitu ya. Ya masih berurusan sama yang tadi. Begini, please jangan gampang percaya dengan orang yang mengklaim bisa dalam tanda kutip ngatur market atau dalam tanda kutip bisa melihat masa depan market mau kemana. Ya,
Ya itu yang terakhir kan yang paling lumayan viral tuh itu yang orang katanya yang gue nggak tahu dia masih orang Korea atau enggak. Pokoknya dia itu katanya sekarang orang yang pemilik IQ tertinggi di seluruh dunia ya. Wah, jadi banyak orang yang gila nih, ini orang pinter banget nih. Jangan-jangan bisa bener. Bener nggak? Nggak bener. Nggak kejadian yang dia tebak gitu kan. Nah jadi gini, eh, saat seseorang tebak-tebakan itu bukan berarti dia bodoh. Enggak loh, bisa. Orang pintar juga bisa tebak-tebakan begitu ya. Nah, kadang-kadang bisa saja memang ada monetary gain ya, dia tebak-tebakan supaya ada yang mungkin beli kelas dia lah mungkin atau juga biar dia viral lah begitu ya. Tapi ada juga yang memang dia hubris. Dia so tahu aja begitu. Nggak ada data, nggak ada apa, pokoknya so tahu aja, dia yakin begitu ya. Nah, itu ya dua-duanya sama-sama bahaya. Nah, jadi sekali lagi, kalau ada orang mengklaim ya saham A, kripto A, apapun lah, apapun barangnya harus naik sekian ke angka sekian, tanggal sekian, berapa jam lagi, jangan didengar lah, ya nggak guna serius. Yang ada untuk para newbies akan tergoda untuk buka posisi-posisi yang yang kasarnya tidak tepat, yang kasarnya itu terlalu ngawang-ngawang gitu, ya. Jadi hati-hati, ya. Sip, gitu aja. Dan yang gua harap di cycle ini ya, ini setiap bear market tuh selalu masa masa buang para dukun ya. Wah, dukun-dukun yang tadinya ngomongnya luar biasa gitu ya di bull market. Ya, kenapa di bull market gampang ngomongnya? Karena ya lebih bullish gitu kan. Waktu udah dikasih waktu bearish berapa minggu seperti ini, orang udah mulai muak dengan kata-katanya, muak dengan janji-janji palsunya. Biasanya makanya janji-janjinya suka keluar lagi tuh. Mana nih janji lu yang ini, janji lu yang itu. Ya makanya kalau gue sih nggak mau janji-janji, bukan, kalau gue sih analisa aja. Nah, cuman seremnya makin pinternya sekarang ya para dukun-dukun ini. Kalau zaman dulu kan wah deterministik, hajar aja, lihat aja ya, bla 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 bla. Kalau sekarang tuh depannya dikasih dulu bullshit, yaitu apa? Do your own research katanya. Wah, ya kacau lah. Jadi lu harus pinter-pinter sendiri ya. Karena orang-orang seperti itu saat udah salah total ya, bener-bener salah total. Walaupun lu dulunya di gaslight, dibilang goblok, lu nggak percaya dia, ya lu anjing, lu lebih miskin daripada gua gitu katanya. Lu lebih miskin daripada gua atau apa gitu ya. Ya, tapi pada faktanya walaupun kita lebih miskin, akhirnya apakah dia jadi benar? Enggak, salah juga begitu kan. Jadi salah benar tuh tidak didikte oleh berapa kaya tuh orang, karena banyak juga orang kaya tuh bajingan. Begitu, enggak semua ya, enggak semua. Tapi banyak juga orang kaya tuh bajingan, penipu gitu loh. Ya, nah lu harus bisa ngelihat karakter seseorang bukan cuma dari kekayaan dia, karena aduh itu adalah satu indikator yang sangat salah menurut gua. Ya, melihat nih orang beneran tulus atau enggak, beneran untuk edukasi atau enggak tuh nggak bisa cuma dilihat dari kekayaan dia. Itu udah terlalu banyak orang kaya yang gue juga nggak mikir kok bisa nih orang ngapain sih, duit udah banyak masa mau ngeginin orang. Faktanya gue lihat itu berkali-kali dalam kehidupan gue. Justru gue tuh sangat prejudice dengan orang-orang kaya yang kasarnya, wah gue tuh ngebantu lu nih. Waduh, gue langsung kayak bantu gue atau mau ngapain nih? Gue mau digoroknya kayak apa nih? Gue udah kayak gitu dalam hati. Kenapa? Karena dalam kehidupan gue udah berkali-kali seperti itu. Gue ngerasain orang yang gue pikir, wah nih kayak mantap nih, Suhu nih bisa dijadiin mentor my ass, yang ada malah rugi gue gitu ya. Udah gitu aja sih, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkawang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.